yang diproduksi dibuat dengan menghilangkan dalam jangka panjang, tidak sesaat. Kalau saat berarti akut tadi, langsung mabut, langsung muntah-muntah, badan keluar kering, masuk ke dalam penyakit mata. Ya, masuk gen hewan, gen virus dimasukkan ke gen tanaman. Masih. Dari segudinya. Ya. Ya. Alam antara hama dan produk itu sekarang kan jarang sekali. Itu beda. Kalau terpapar luarnya bersih, tetapi di dalamnya itu kemarin bisa menjadi dari mulai tanah ya sehat. produksi sampai kerja. Kalau di pertanian itu berada pada lingkungan dan pangan. Nah ini apa? Ini dari pabrik-pabrik misalnya daun, ikan, ternak di beberapa perusahaan. Masing-masing. Sekarang di Indonesia sudah mulai masuk ini kapas. Kita lanjutkan. Nah, ini kapas desa. Ini mana ada? Ini tanaman sampai ujungnya hilang. Ini sampai ujung. Wes ini kita top tutup sini. Ini ditutup. Enggak, siapa? Ini aja sudah. Gadung. Oh ya, Gadung silakan kasih nama. PDG. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan nanti jam 3:30 yang ini. Nanti sore kita lanjutkan. Karena ini lewat proses perendaman dulu agar kenyal. Ini ditutup enggak rendamnya? Pemilihan buah yang seragam, kemudian dicuci ya, ini dalam rangka untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel pada kulitnya, kulit mangga itu, dari kotoran tanah, mungkin dari bahan-bahan kimia dan lain-lain itu agar hilang. Setelah dicuci kemudian dikupas ya, dikupas kulitnya sampai bersih, nggak ikut yang hijau-hijaunya itu bisa hilang semua ya. Setelah dikupas kemudian dicuci dengan air bersih
ya, dicuci dengan air bersih. Setelah itu baru dilakukan pemotongan dengan ketebalan setengah senti, kelebaran selera menurut keinginan kita. Bisa agak 1 cm, panjangnya 3 cm, bisa buat bulat-bulat itu juga bisa, selera kita. Dan setelah itu kita timbang 1 kilo, ya, 1 kilo dari yang sudah dipotong-potong itu. Kemudian lakukan proses selanjutnya, yaitu dengan dilakukan perendaman dalam air kapur. Ini proses selama 24 jam. Dan setelah direndam dalam air kapur 24 jam, diangkat, ditiriskan, kemudian dimasukkan ke air yang telah mendidih, ya, itu dibiarkan agak-agak dingin. Di situ dimasukkan ke air yang hangat itu, hangat-hangat itu kurang lebih 5 menit. Ini dalam rangka pertama untuk membersihkan kapur biar bersih. Kemudian yang kedua itu untuk agar warna buah itu tidak cepat berubah, agar tetap cerah gitu. Kemudian setelah ditiriskan, kita masuk ke masak air sama gula. Airnya kita buat 500 ml ditambah gula 500 gram. Airnya kita rebus dulu sampai mendidih, kemudian gula dimasukkan, ya. Setelah gulanya hancur, kemudian baru buah irisan yang telah ditiriskan tadi dimasukkan ke sirup gula yang telah mendidih tadi. Setelah itu dibiarkan antara 5-8 menit, ya. Setelah itu diangkat sama wadahnya diangkat, didinginkan secara mendadak pada pada air yang dingin. Setelah itu dibiarkan direndam selama 24 jam. Kemudian setelah direndam 24 jam itu diangkat, ditiriskan, biar airnya itu agak kering. Setelah itu baru dikasih gula, ya, harus dikasih gula, disalut dengan gula, baru dilakukan penjemuran. Nah, proses penjemuran itu dilakukan memakai tampah, bisa pakai matahari, ya, bambu, pakai lapisan kertas minyak. Bisa pakai kertas minyak, bukan matahari. Kertas minyak ditata di atas tapak, kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering, ya. Alternatif oven. Kalau sebetulnya pakai oven juga bisa, itu malah lebih bagus karena prosesnya lebih cepat dan lebih steril, tidak kena debu. Itu. Kalau pakai sinar matahari itu kurang lebih 3-4 hari. Setelah kering baru dikasih gula yang dihaluskan. Nah, itu baru padai, kemasnya pakai pres kalau bisa itu. Kemasnya berapa gram. Jadi harus ditentukan apakah 100 gram atau 250 gram atau 500 gram per kemasan. Nah, itu dipakai pres. Nah, lebih baiknya kemasan itu yang sudah ada labelnya, sehingga akan dihasilkan produk manisan mangga kering yang siap konsumsi dan siap jual.